Yo, halo semuanya, pecinta mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Euro League yang anggotaku, UEFA Euro yang anggotaku. Ya kan? Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan bil-bil yang semalam yang anggotaku. Ya kan, langsung saja kita lihat yang anggotaku. Ini dia bil over under konten YouTube kita semalam yang anggotaku. Ya kan, ini di pertandingan Benfica versus Red Bull Salzburg yang anggotaku. Di sini Ketua mengambil di over 3 yang anggotaku. Di over under kita kena L1 yang anggotaku. Ya kan, di sini skor berakhir dengan 0-2 karena adanya semalam Benfica kena kartu merah menit 13 anggotaku ya kan, makanya ini nggak tembus ini anggotaku. Kalau nggak kena kartu merah tadi Benfica bisa kita menang ini anggotaku. Ya kan, ini harusnya di sini kita bisa menang tadi ini anggotaku, karena adanya pemain Benfica kena kartu merah, makanya nggak ada gol sama sekali di Benfica yang anggotaku. Ya kan. Di pertandingan Sevilla versus RC Lens anggotaku, di sini kita mengambil di under 2,5 yang anggotaku ataupun di bawah 2,5. Di sini skor cuman 1-1, di sini kita menang yang anggotaku. Ya kan, ini di sini kita menang. Di pertandingan di pertandingan Bayern Munchen versus Manchester United anggotaku, di sini ketua mengambil di over 3/4 yang anggotaku. Ya kan, di sini skor berakhir dengan di 4-3 yang anggotaku atas kemenangan Bayern Munchen. Di sini kita menang yang anggotaku. Ya kan, di pertandingan Real Madrid versus Union Berlin anggotaku, di sini ketua mengambil di under 3 yang anggotaku. Ya kan, di sini ketua mengambil di under 3. Di sini skor berakhir dengan 1-0 aja yang anggotaku. Di sini kita sudah menang ya kan. Di sini kena kartu merah pula satu yang anggotaku, nggak apa-apa lah tadi satu gol lagi yang anggotaku, yang penting bisa JP ya kan, draw pun nggak apa-apa ya kan anggotaku, JP draw ya kan, tapi itu pun nggak dikasih yang anggotaku. Waduh, sayang kali anggotaku. Ya kan, L1 ya kan, waduh anggotaku, tapi nggak apa-apa lah yang anggotaku, karena kegagalan adalah kunci dari kesuksesan semua yang anggotaku. Tetap semangat, jangan pernah putus asa yang anggotaku. Kita gaskan lagi malam ini yang anggotaku, tetap semangat yang anggotaku, gas terus, pantang mundur yang anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, sesudah kita mereview bil-bil itu tadi semua ya kan, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama. Tetapi jangan lupa anggotaku, sediakan dulu rokok sama kopinya ya kan, biar kita gak relate membahas putaran pertandingan sepak bola ini anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Sheriff Tiraspol versus AS Roma yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/4, 3/4, dan 1/5. Sedangkan di over undernya ada di 2/4, 2/5, 2, dan 2/3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Sheriff anggotaku, di sini Sheriff berhasil menangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga pertandingan terakhir AS Roma anggotaku, di sini AS Roma berhasil menangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan yang anggotaku. Sedangkan ini laga perdana antara kedua tim ini anggotaku. Sebelumnya kedua tim ini belum pernah berjumpa sama sekali anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Sheriff anggotaku yang tidak dapat bermain ada 1 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 3 pemain. Sedangkan di tim AS Roma di sini anggotaku yang tidak dapat bermain ada 4 pemain yang anggotaku. Ya kan. Ini laga pembuka UEFA Euro yang anggotaku. Ya kan, Piala Euro yang anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di AS Roma aja yang anggotaku dengan mengebur 1 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan
1-3 atas kemenangan AS Roma yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara Brighton versus AEK yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di 2-2/4, 1-3/4 dan 2-1,5, sedangkan di over-undernya ada di 3/4, 3-3,5 dan 2-3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Brighton anggotaku, di sini Brighton berhasil menangkan 4 kali pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan West Ham. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir AEK anggotaku, di sini AEK berhasil menangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Ini juga laga perdana antara kedua tim ini anggotaku. Sebelumnya kedua tim ini belum pernah berjumpa sama sekali anggotaku, ya kan ini ya. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Brighton anggotaku yang tidak dapat bermain ada 2 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Sedangkan di tim AEK di sini anggotaku yang tidak dapat bermain ada 1 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain anggotaku. Ini bermain di kandang Brighton yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Brighton aja yang anggotaku dengan mengepur 1-3/4 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 3. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 4-1 atas kemenangan Brighton yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Ajax versus Olympique Marseille yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di leg-legan 1/4, 1/2, 3/4 dan purbalik 1/4. Sedangkan di over-undernya ada di 2-3/4, 3-2,5 dan 3-1/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Ajax anggotaku, di sini Ajax hanya berhasil menangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Marseille anggotaku, di sini Marseille hanya berhasil menangkan 1 kali pertandingan dan seri 4 kali. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Ajax 3 kali, Marseille 1 kali dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Ajax anggotaku yang tidak dapat bermain tidak ada, sedangkan yang masih dipertanyakan anggotaku ya ada 3 pemain. Sedangkan di tim Marseille di sini anggotaku yang tidak dapat bermain ada 3 pemain. Sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Ajax saja yang anggotaku dengan mengepur 1/4 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2-3/4. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-1 atas kemenangan Ajax yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Sturm Graz versus Sporting Lisbon. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di 1/2, 1/4, 3/4 dan leg-legan. Sedangkan di over-undernya ada di 2,5, 2-3/4, 2/4 dan 3 yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Sturm anggotaku, di sini Sturm berhasil menangkan 4 kali pertandingan dan seri 1 kali. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Sporting anggotaku, di sini Sporting berhasil menangkan 4 kali pertandingan dan seri 1 kali yang anggotaku. Ini laga perdana antara kedua tim ini anggotaku. Sebelumnya kedua tim ini belum pernah berjumpa sama sekali anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Sturm anggotaku yang tidak dapat bermain tidak ada, sedangkan yang masih dipertanyakan yang ada 1 pemain. Sedangkan di tim Sporting anggotaku yang tidak dapat bermain ada 1 pemain saja yang anggotaku, ya kan.
Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Sporting Lisbon aja ya anggotaku, dengan mengepur setengah poin, sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-3 atas kemenangan Sporting Lisbon ya anggotaku. Ya kan? Oke anggota, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan ya anggotaku. Utamakan prediksi sendiri ya kan. Kalau anggota semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola ya kan, langsung saja join grup WhatsApp Ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada yang anggotaku, gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya Ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay, pamit undur diri. Salam JP.